Udah nyala udah. Malu apa sih mas, dari tadi bikin merinding banget loh. Dingin kawan-kawan, dingin. Penasaran banget ya. Panas. Tumben banget ini ada makhluk membuat perwujudannya itu merinding, padahal tidak serem. Tidak serem. Ya Allah. Assalamualaikum. Mas gimana mas? Assalamualaikum. Salam saya terima. Astagfirullah. Sebelumnya saya minta maaf. Apakah benar yang saya hadapi ini adalah Raja Arya Winula? Kau telah menyebut namaku. Alhamdulillah. Temu mas. Alhamdulillah. Temu cik. Jadi seperti ini. Apakah saya memanggil sampean Raja? Eyang Raja. Ceritanya seperti ini, Eyang Raja. Mungkin Eyang Raja sudah mengetahui tentang saya. Tentu. Saya diberi sebuah amanah untuk mengantarkan pusaka. Dan kemarin saya sudah sempat bertemu dengan salah satu dari mungkin panglima dari Eyang Raja. Saya nggak tahu namanya. Itu mengatakan bila bertemu dengan raja harus membawakan barang yang disukainya. Tentu kau telah membawakannya. Dan alhamdulillah saya nggak tahu sebenarnya benda ini kemarin sudah ada di tangan saya, tapi entah kenapa saya malah dibiarkan benda itu dikembalikan lagi, dan akhirnya tadi saya mengambilnya benda itu lagi. Sebelumnya ini bendanya Yang Raja, terima kasih sudah hadir, tapi mohon maaf benda ini saya hanyalah sekedar meminjam. Jadi saya tidak bisa ngasih benda ini kepada Yang Raja, melainkan hanya mengasih melihatkan saja. Soalnya ini minjam, harus saya kembalikan. Silahkan Yang Raja. Siapa yang membutuhkan benda ini? Saya tidak menyukai itu. Tidak menyukai benda ini? Sama sekali tidak. Bukanlah benda ini yang mengantarkan kalian bertemu denganku. Tapi gelang yang ada pada tanganmu itulah yang membuatku datang menghadapi kalian. Apa sih mas? Kokah. Saya sama sekali tidak menyukainya. Untuk apa kalian bawa ke sini? Ya saya tidak tahu Yang Raja. Yang saya tahu Raja itu bisa menemui kita ketika kita membawakan benda yang disukainya. Saya kira ini adalah gelang raja, ada sangkut pautnya dengan sebuah raja. Nah, terus kalau Yang Raja suka dengan gelang ini, ada apa dengan gelang ini sebenarnya Yang Raja? Saya mengenali gelang itu. Saya pernah melihat gelang itu dikenakan oleh seorang raja yang pernah saya temui.
Beliau adalah sosok yang kuat, sosok yang ikhlas, tulus, dan murni. Dan sifat itulah yang saya sukai. Lantas kenapa gelang itu sekarang ada di tanganmu? Saya tidak tahu ya. Ini gelang sudah turun-temurun dari bapak saya. Jadi saya tinggal pakai saja. Saya dikasih sama orang tua. Jadi saya nggak tahu gelang ini berasal dari mana. Hanya itu saya kurang tahu, yang Raja. Yang saya tahu saya pakai. Saya memakai ini sudah sampai sekitaran 10 tahunan. Tapi kenapa Dik? Enggak, ini senternya silop. Tapi ini gelang sudah saya sering ganti tali. Jadi tapi untuk yang lain tidak saya kurangi, tidak saya tambah. Jadi masih utuh ya Raja. Jumlah manik di dalam gelang itu adalah 37. Apakah itu benar-benar masih utuh? Bentar, saya hitung dulu. Biarpun saya sering mengganti, tapi saya nggak menghitung. Ganti talinya loh. Gitu mas. Tiga 34, 35, 36, 37. Benar. Itu tandanya kau telah menjaga gelang itu dengan baik. Terus yang Raja mau gelang ini? Tidak perlu. Saya tidak membutuhkan gelang itu. Gelang itu tidak memiliki kekuatan apapun dan daya apapun. Yang saya sukai adalah sifat dari manusia atau makhluk yang memegang gelang itu. Yaitu sifat yang tulus, sifat yang murni. Itu adalah barang kesukaanku. Kau menjaga itu dengan baik, jumlahnya tidak terkurangi, adalah tanda bahwa kau telah amanah. Tapi sudah saya ganti talinya ya. Itu adalah hal yang wajar. Dan kedatanganmu, sebelum kau menemuiku, kau telah membuat geger di kerajaanku. Karena kabar dari hilangnya pusaka Golek Kencana yang sudah saya ikhlaskan, bahkan hampir lupa dalam ingatanku. Ternyata kini kau membawanya dan menghadapku. Itu adalah hal yang sangat besar. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah amanah. Pusaka itu bukan saya yang memegang dari dulu ya. Tentu. Pusaka ini saya dapatkan, pusaka ini saya diamanahkan oleh yang bernama Eyang Sari. Tak perlu kau menyebut namanya di depanku. Itulah alasan berkuat saya harus datang menemui Eyang Raja. Apa maksudmu? Sudah ratusan tahun fitnah itu merajalela tanpa Eyang Raja ketahui. Kau pikir kau lebih tahu tentangku? Oh tentunya tidak. Tapi informasi ini saya dapatkan langsung dari Eyang saya. Saya tidak yakin dengan kebenarannya. Jadi seperti itu. Saya mengenal Eyang Sarif itu sudah lama. Eyang Sarif selalu membantu tanpa saya minta. Eyang Sarif selalu hadir tanpa saya panggil. Saya sudah dekat dengan Eyang Sarif. Akan tetapi kejadian kemarin, apakah Eyang Raja mengenal dengan yang bernama Sero Menyangga Tenggolo? Sero. Ya. Sero adalah panglima. Sero adalah pangeran. Kebanggaanku. Tenggolo juga ada. Tenggolo yang mengikutinya. Mereka adalah kebanggaan kerajaan kami. Baik. Tapi entah kenapa sekarang dia menghilang. Atau ini semua adalah ulah dari Sarif itu. Tunggu sebentar. Mohon izin.
saya untuk menjelaskan. Silakan. Cerita ini bukan saya ngarang, bukan saya nambah-nambahin, bukan saya ngurang-ngurangin. Cerita ini langsung dari Eyang Prabu. Apa itu? Dahulu kala memang benar Eyang Sarif dan Tenggolo dan Menyangga itu adalah murid dari Eyang Raja itu. Ya. Ketika itu di kerajaan akan menghadapi sebuah peperangan dan Eyang Raja sepakat untuk membuat sebuah pusaka. Pusaka itu belum sempurna, pusaka itu telah hilang. Dan di kerajaan itu geger, sang pencurinya adalah Eyang Sarif. Ya, memang itu kenyataannya. Karena Eyang Sarif waktu itu keluar. Yang ada di situ hanyalah Tenggolo dan Sero Menyangga. Dan akhirnya Eyang Sarif itu difitnah, Sarif lah yang mau mengambil pusaka itu. Hingga sampai Eyang Sarif diusir dari sebuah kerajaan. Asal Eyang Raja tahu, yang mengambil pusaka itu adalah Tenggolo dan Menyangga. Dia mengambil pusaka itu dengan berambisi mempunyai kedudukan yang tinggi, menjadi sebuah raja lagi. Maka dari itu, setelah Eyang Sarif keluar dari kerajaan diusir, Tenggolo dan Menyangga juga keluar tanpa alasan, bukan? Itu yang terjadi. Dan akhirnya karena kekecewaan dan dendam yang sangat tinggi, Eyang Sarif menghadang keluarnya Sero dan Tenggolo. Di situ ada peperangan yang hebat dan akhirnya Eyang Sarif bisa membawa satu dari sepasang golek kencana yang Eyang Raja buat. Apa yang Sero lakukan? Apa yang Sero gunakan dari pusaka golek kencana itu? Kemarin saya sudah bertemu dengan Sero dan Tenggolo. Sero itu akan mendirikan sebuah kerajaan. Sero ini mengaku sebagai Tuhan dan Tenggolo itu sebagai nabinya. Nabinya. Sedalam itukah yang mereka lakukan? Benar sekali. Betul, Yang Raja. Eyang Macan itu hanyalah sebuah difitnah. Eyang Macan itu difitnah mengambil, padahal Eyang Macan bukan pelakunya yang sejati. Betul. Tapi Eyang Macan itu tidak bisa menjelaskan sedikit pun kepada Eyang Raja karena sudah diusir dari kerajaan itu. Ini informasi saya tidak tambahin, tidak saya kurangin. Ini informasi langsung dari Eyang Prabu yang mengutus Jembargon atau Dewi Manita untuk mengatakan itu. Itulah alasan saya datang ke sini untuk mengembalikan pusaka golek kencana. Tapi saya tidak tahu pusaka itu ada di mana. Terakhir kemarin saya sempat saya makan pusaka itu. Saya telan. Luar biasa tekadmu manusia. Saya kepengen gamblang. Fitnah yang merajalela ini segera berhenti. Saya kasihan Eyang Sarif menjadi korban di balik kecurangan Tenggolo itu. Berarti prinsipku selama ini salah. Bahwa saya mengingat nama Sarif adalah kesalahan terbesarku. Apakah Eyang Raja mengenal Eyang Prabu? Tentu saya mengenal dekat. Apakah cerita ini saya ngarang? Jika beliau yang mengatakan tidak ada keraguan dalam hatiku. Itulah realita yang terjadi. Maka dari itu, tolonglah terima pusaka ini karena Eyang satu-satunya yang mempunyai resminya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong maafkan Eyang saya, Eyang Sarif. Apakah kau bisa mengantarkanku untuk bertemu dengan Sarif? Eyang Sarif selalu dengan saya biasanya. Apakah yang mau saya panggilkan Eyang Sarif? Tentu secepatnya. Bukan.
Yang kau bawa adalah satu di antara sepasang itu. Iya benar. Karena ada benarnya. Yang Sarif. Yang mulia. Sarif, apakah benar yang dikatakan oleh cucumu ini? Iya, yang mulia. Dan satu selain dari golek kencana yang kau pegang itu ada di mana? Ada pada saya menyangka yang mulia. Memang benar kata dari Prabu itu. Bahwasanya pusaka ini tidak akan pernah direlakan jikalau seseorang makhluk telah menyentuhnya. Dan kau telah merelakan pusaka itu kepada cucumu. Itu tandanya ada keikhlasan dalam hatimu. Ada ketulusan dalam hatimu. Iya sih. Luar biasa. Tetapi saya belum sepenuhnya percaya kepadamu, Sarif. Jikalau memang benar itulah kenyataannya, seharusnya kau bisa menunjukkan sepasang, tidak hanya satu dari pusaka golek kencana itu. Kalau memang yang mulia mengizinkan, akan kuperjuangkan untuk mengembalikan pusaka golek kencana kepada yang mulia pemilik golek kencana yang sebenarnya. Lakukanlah, Sarif. Karena semakin cepat golek kencana kembali ke tanganku, itu akan semakin lebih baik. Tapi sebelumnya, dengan kekuatan saya yang seperti ini, saya meminta waktu. Saya memaklumi itu, Sarif. Akan saya tunggu kedatanganmu. Dan akan saya tunggu berita bahagiamu. Dan akan saya tunggu kemenanganmu. Baiklah, yang mulia, akan kuperjuangkan. Terima kasih manusia. Kau telah menjalankan amanahmu dengan baik. Dan saya hanya akan percaya padamu, Sarif, jikalau kau bisa menemukan keduanya. Baik, yang mulia. Wisnam, cukup manusia, saya pamit. Assalamualaikum. Gimana, Yang? Wisnam, saya berjuang bareng-bareng. Ya, Yang. Baik, Yang. Ayo, berjuang bareng-bareng. Galekna, pusaka, apa sih tak dimiliki? Yang mulia, Arya Welula. Ya. Siap, Yang. Tapi ini sudah ada suku yang izinkan kami untuk Ya, suruh aku kesuwun kalau kanang wis cerita panane. Maring Yang mulia Arya Welula. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi Yang Raja alhamdulillah mengerti dengan apa yang saya ceritakan tadi.
Tapi yang Raja mengatakan pengennya itu dengan cara satu pasang kembalinya ya. Jadi ada dua, laki-laki dan perempuan pusaka itu. Yang Syarif ditujukan untuk mengembalikan pusaka itu. Oke teman-teman, ini di bukit ya, jadi ngawang sekali suara ajan. Kita harus buru-buru pulang dan mengembalikan pusaka ini, karena ini kita pinjam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu.